Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat Pila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik sahabat Pila yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di Bebek Pak Jun angkatan 66 bersama orang tua dan adik mama. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin Allah SWT dan sepengetahuan serta kuasa Allah SWT. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mufatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dulumatil ardh wala ratsabin wala yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dari ayat ini dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah SWT. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah SWT. Sahabat Pila yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, sabar ketika menerima takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah SWT memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Nah, sahabat Bila, semoga kita senantiasa selalu sabar dalam menghadapi atau menerima musibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.